Assalamualaikum, sahabat Guru Desa Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana listrik sampai di rumah kita. Listrik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Tanpa listrik, kita tidak akan dapat menikmati berbagai alat elektronik seperti televisi, komputer, AC atau barang elektronik lainnya. Bisa kita bayangkan, apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Dunia ini akan gelap gulita. Kita tidak bisa melaksanakan aktivitas di malam hari, untuk belajar, mengaji dan yang lainnya. Bahkan, beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan, akan terhambat. Karena, di era globalisasi ini, listrik adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini, tidak lepas dari peran penemunya, yaitu Ampere Michael Faraday. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Faraday, beliau adalah penemu listrik, juga merupakan pencipta motor listrik pertama di dunia. Motor listrik yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Saat melakukan percobaan di tahun 1831, Faraday mendapati bahwa apabila magnet dilewati potongan kawat, aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnet berjalan. Listrik dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik yang mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Energi potensial yang dimaksud adalah air, batu bara, dan gas, dan yang lainnya. Maka dengan hal tersebut, di Indonesia khususnya, banyak pembangkit listrik. Seperti PLTA, atau panjangnya, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, ada PLTU panjangnya pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya ada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seperti di Kamojang dan Darajat Kabupaten Garut. Selanjutnya ada juga PLTG, atau disebut juga pembangkit listrik tenaga gas. Dan ada juga PLTD, atau pembangkit listrik tenaga diesel. Di Indonesia, pengelolaan listrik dikelola oleh PLN, atau panjangnya perusahaan listrik negara. Pembangkit-pembangkit listrik tersebut, menghasilkan daya listrik bertegangan tinggi. Penaikan tegangan ini terjadi di trafo step-up. Daya listrik bertegangan tinggi disalurkan melalui saluran transmisi menuju gardu induk. Saluran transmisi berbentuk tower yang dihubungkan dengan kabel. Gardu induk berfungsi menurunkan tegangan dengan trafo step down untuk kemudian disalurkan. Dari gardu induk terdapat beberapa saluran untuk memasok listrik di suatu daerah. Saluran tegangan ini berupa tiang-tiang yang dihubungkan dengan kabel. Saluran tegangan menurunkan lagi tegangan untuk kemudian masuk ke rumah-rumah. Trafo-trafo distribusi terdapat pada tiang-tiang listrik. Satu trafo distribusi dapat menyuplai ke beberapa rumah. Begitu rumit, proses penyaluran listrik ini. Untuk itu, kita sebagai pelajar, wajib, untuk menghemat listrik. Demikian, penjelasan singkat mengenai perjalanan listrik sampai di rumah. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.